Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di Edumatik Channel, tempat belajar asik tanpa limit. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Perbandingan itu materi kelas 7 semester 2 ya. Oke, semua berawal dari definisi. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan. Nah, di sini proses membandingkan berarti ada minimalnya 2 buah benda yang dibandingkan ya. Kalau satu buah benda aja itu nggak bisa kita bandingkan. Apa yang dia bandingkan? Nah, yang dibandingkan itu yang pertama adalah nilai. Nah, proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Nah, berarti yang dibandingkannya nilai dengan syaratnya besarannya harus sejenis. Paham nggak maksudnya? Kalau kurang paham, simak nih contohnya. Misalkan saya punya jalan A. Meskipun jalannya bukan punya saya ya. Misal aja nih, jalan A sama jalan B. Jalan A ini panjangnya 200 meter, sedangkan jalan B ini panjangnya 600 meter. Nah, yang pertama, di sini mereka memiliki nilai. Mana ini? 200 dan yang B nilainya 600. Nah, 200 sama 600 ini adalah nilai yang bisa dibandingkan. Yang kedua, mereka punya besaran. Nah, besaran di sini satuannya meter, otomatis besarannya adalah panjang dengan satuan meter. Mereka punya nilai dan punya besaran, otomatis mereka bisa dibandingkan. Karena satuannya di sini dua-duanya sudah meter, berarti kita tidak usah mengotak-atik lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan yang 1 cm, yang 1 meter, itu ada salah satu yang harus diubah. Jadi mau dua-duanya cm atau dua-duanya diubah ke meter, bebas. Yang penting satuannya harus sama. Nah, itu cara menghitung perbandingan. Sekarang kita hitung bareng-bareng nih. Kita bandingkan panjang jalan A dan jalan B. Berapa sih perbandingannya? Oke, sebelum ke situ, cara nulis perbandingan ada 2 cara. Yang pertama, bisa dengan menggunakan titik 2, titik-titik berbanding titik-titik. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa menggunakan pecahan. Titik-titik per titik-titik. Nah, ini sama ya, semuanya adalah perbandingan. Jadi bisa menggunakan titik 2, misalnya A banding B, atau menggunakan pecahan A per B, itu sama aja. Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh. Perbandingan antara panjang jalan A dan jalan B adalah A banding B. Berapa A banding B? Nah, yang kita tulis di perbandingan adalah nilainya aja, tidak usah ya satuannya. Misalnya tadi 200 berbanding 600. Nah, berarti perbandingan antara jalan A dan jalan B adalah 200 berbanding 600. Tapi ini perbandingannya belum sederhana. Kenapa? Karena 200 dan 600 ini masing-masing masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi berapa kira-kira? Ayo, kita bagi A dan B ini atau 200 dan 600 ini dengan angka yang sama yang bisa membagi keduanya. Berapa? KPK dari 200 dan 600 yaitu 200. Nah, begitu ya. Jadi hasilnya A banding B adalah 200 dibagi 200 1. Betul, pintar sekali ya. 600 dibagi 200, ayo susah banget. Berapa 600 bagi 200? 3. Betul. Berarti perbandingan panjang antara A dan B, maksud saya jalan A dan jalan B itu adalah 1 banding 3. Gimana? Gampang kan? Gampang dong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan ini sering kita jumpai. Sebelum nanti kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita akan mempelajari dulu tentang skala. Nah, skala ini sering kita temui ya. Biasanya ada dalam peta, denah, desain, foto, dan sebagainya. Nah, yang paling umum skala itu biasa digunakan dalam peta. Apa sih skala? Skala adalah perbandingan antara jarak atau ukuran pada peta. Nah, kita tulis dulu ya, ukuran pada peta dengan jarak atau ukuran
Ukuran apa ayo? Betul sekali, ukuran sebenarnya. Nah, ini adalah definisi dari skala. Jadi skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau disingkat, S atau skala sama dengan JP per JS. Nah, ini yang harus kita ingat. Dapat rumus nih, skala adalah perbandingan antara JP dan JS. Kita lihat contoh nih, sebelah kanan. Dalam sebuah peta, ada sebuah jalan sepanjang 1 cm. Nah, ini gambar ya, karena gak mungkin kalau kita menggambar dengan ukuran sebenarnya. Skala yang tertera dalam peta tersebut adalah 1/200.000. Nah, ini dia. Ini artinya apa? Kalau ada skala 1/200.000, karena tadi skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya, otomatis si 1 ini dia adalah jarak pada peta, dan 200.000 ini dia adalah jarak sebenarnya. Artinya 1 cm pada peta itu mewakili 200.000 cm ya dalam jarak sebenarnya. Nah, kalau misalkan ditanya ke kilometer, 200.000 cm ini berapa kilometer sih? Nah, kalian harus udah gak asing lagi ya. Masih ingat tangga ukuran? Kita bikin dulu nih kalau lupa ya. Tapi percayalah, pasti masih pada ingat. Apa aja? km, hm, dam, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Aduh, gimana nih, lupa gitu cara mengingat km, hm, dm-nya ini gimana? Ada caranya. Kalau di SD biasanya gini cara mengingatnya ya, pakai jembatan keledai. km, hm tuh, berarti kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir nih. km, kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Nah, terus cara ngitungnya gimana? Sekali turun itu dikali 10. Tapi kalau sekali naik itu dibagi 10. Sekarang kalau 200.000 cm berarti dari sentimeter ya. Dari sentimeter dari sini nih ke kilometer. Itu naik atau turun? Betul sekali, turun ya. Caranya gimana? Berarti salah. Naik ya, bukan turun. Betul. Kalian ternyata jeli juga. Dari cm ke km itu naik berapa tangga? Oke, kita hitung sama-sama ya. 1 2 3 4 5. Nah, karena naik 5 tangga, berarti dibagi berapa yang nolnya 5? 100.000. Otomatis kita tulis di sini 200.000 dibagi 100.000. Berapa 200.000 dibagi 100.000? Ya tinggal coret aja nolnya 5. Nah, berarti yang tersisa 2 bagi 1. Nah, hasilnya 2. Berarti 200 cm itu 200 cm. Berarti 200.000 cm itu sama dengan 2 km. Nah, selesai. Gimana? Gampang kan? Gampang dong. Berarti yang harus kalian ingat di sini adalah rumus skala yang ini. Gimana nih cara mengingatnya? Oke, simak nih biar kalian mengingat rumus skala. Kita hapus dulu beberapa nih. Nah, udah. Kita bisa mengingat rumusnya dengan cara segitiga. Nih, cara segitiga ini biasanya dipakai sama anak-anak SD ya. Tapi nggak apa-apa, kita juga pakai aja. Yang penting kita bisa. Ini JP kan di atas, kita simpan di sini di atas. JP, JS di bawah berarti di sini. Nah, S ini sejajaran sama JS. Nah, ini namanya segitiga pengingat. Nah, dari sini gampang banget nih kalau misalkan kita ingin rumus. Kalau rumus skala kan udah ada ya, ini nih, ini rumus skala, rumus S. Rumus S ini lihat, tinggal JP per JS, karena JP-nya di atas, JS-nya di bawah, otomatis jadi bagi. Tapi kalau misalkan mendatar, S dan JS ini dia dikali ya. Kalau gak ada yang ke atas berarti mereka dikali. Berarti kalau kita ingin tahu rumus JS gimana? JS sama dengan apa? JP per
S. Nah, lihat karena JP di bawah, JP di atas, S di bawah, berarti JP per S. Tapi kalau kita ingin tahu rumus JP yang ini, JP berarti apa? Yang tersisa tinggal S dan JS. Berarti JP sama dengan S dikali JS. Kita udah punya 3 rumus nih dari skala. Yang pertama, S sama dengan JP per JS atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dan kita punya rumus JP, jarak pada peta, itu sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Dan yang terakhir kita punya rumus JS. Atau jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Oke, gimana? Gampang kan? Gampang dong. Sekian pembahasan kali ini. Untuk pembahasan soal, simak video selanjutnya ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.